Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di praktikum rekayasa web pertemuan 10 yaitu usability test web qual. Jadi apa itu web qual? Web qual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan pengembangan dari web qual yang banyak digunakan sebelumnya pada pengukuran kualitas jasa. Di web qual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah mengalami beberapa interaksi dalam penyusunan dimensi dan butir pertanyaannya. Web qual disusun berdasarkan penelitian pada 3 area dimensi atau variabel, yaitu usability atau kegunaan, kemudian kualitas informasi, dan layanan interaksi. Jadi instrumen pengujian dari web qual ini seperti ini. Untuk usability atau kegunaan terdapat beberapa pertanyaan. Kemudian juga kualitas informasi, ada beberapa pertanyaan, serta layanan interaksi. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Jadi pertama-tama kita harus membuat dulu sebuah Google Formulir. Dan di sini saya sudah membuat Google Formulirnya. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk contoh dari formulir ini. Nah, jadi total pertanyaannya ada 23 pertanyaan. Jadi seluruh pertanyaan ini mencakup 4 dimensi. Yang dimensi pertama itu dimensi usability, ada 7 pertanyaan. Kemudian untuk kualitas informasi ada 7 pertanyaan. Dan layanan interaksi ada 6 pertanyaan. Kemudian yang terakhir yaitu kepuasan pengguna ada 3 pertanyaan. Kemudian setelah membuat formulir, nanti kalian bagikan ke 20 responden. Nah, dan di sini saya sudah mendapatkan 20 responden. Oke. Kemudian ekspor ke Excel. Jadi nanti ini akan kita setuju, netral, sangat setuju ini nanti akan kita buat menjadi angka dengan sangat tidak setuju itu nanti nilainya 1, tidak setuju itu nilainya 2, netral itu 3, dan setuju itu 4, dan sangat setuju itu 5. Nah, oke. Jadi langsung saja kita ubah ini menjadi nilai atau angka. Di sini saya sudah mengubahnya menjadi angka. Kan di sini kan tadi 7. Kemudian diubah menjadi 4. Netral itu 3 dan 5 itu untuk sangat setuju. Jadi di sini totalnya ada 20 responden untuk 23 pertanyaan. Nah, jadi di 23 pertanyaan ini dari dimensi usability atau variable usability itu ada 7 pertanyaan. Yang tadi saya bilang kualitas itu ada 7 pertanyaan, interaksi ada 6 pertanyaan, kemudian untuk kepuasan ada 3 pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab oleh 20 responden. Nah, kemudian untuk dimensi usability nanti dibuat totalnya seperti ini. Kemudian juga kualitas dibuat totalnya. Kemudian juga interaksi sama dengan kepuasan. Oke, baiklah. Jadi setelah kita mengubah pernyataan tadi menjadi angka seperti ini, maka selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Apa itu uji validitas? Yaitu instrumen pengujian yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total dan korelasi yang tinggi, menunjukkan item tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Apabila instrumen tersebut berada lebih kecil dari airtable
maka dia tidak valid. Dan bila dia besar dari Airtable, maka dia valid. Nah, langsung saja kita ke praktiknya. Jadi pertama-tama buka SPSS. Jadi setelah SPSS-nya dibuka, kita import data dari Excel tadi. Nah, data yang ini ya, kita import, open. Kemudian klik OK. Nah, jadi seperti ini. Sebelum lanjut, klik dulu di variable view. Untuk di total ini, delay pada tab label. Untuk total itu kita di usability atau ini saja kegunaan. Ininya, kemudian kualitas, ini informasi, interaksi, kemudiannya untuk kepuasan. Nah, oke, jadi setelah itu kita langsung saja uji validitasnya dengan mengklik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, jadi kita akan bertahap melakukan ujinya. Pertama, kita akan melakukan uji di usability, kemudian di kualitas, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita pilih semua usability-nya sampai totalnya. Kemudian klik nih, jangan lupa versionnya di checklist, kemudian oke. Nah, jadi di sini akan terdapat hasil kegunaan seperti kita lihat di sini 0,301 dan di sini juga ada 0,275. Nah, jadi ini adalah R hitungnya. Nah, dan di sini saya sudah buat tabel. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi untuk U1 R hitungnya dapat dari sini atau di sini. Enaknya lihat dari sini aja. Nah, U1, nah, R hitungnya di sini 0,301. Nah, ini 0,301. Ini juga 0,275 dan seterusnya sampai 0,728. 7-nya 0,728. Nah, dan kemudian kita lakukan lagi analyze untuk tahap selanjutnya. Sama pilih correlate, bivariate. Nah, jadi ini kita kembalikan dulu seperti ini. Nah, baru kita tes lagi untuk kualitasnya. Nah, ini oke lagi. Nah, kualitasnya ini seperti ini. Nah, untuk Q1-nya ini 0,564. Ini 0,564 dan seterusnya sampai Q7. Dan begitu juga untuk bagian interaksi sampai kepuasan. Jadi kita variate. Ini kembalikan dulu. Nah, ini. Nah, interaksi sama juga serta kepuasan.
Nah, serta kepuasan. Dan untuk kepuasannya 0,823 sama ya. Sama. Nah, oke, jadi setelah ini kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, dan di mana dapat R tabel ini? Jadi R tabel ini dapat uh, dari sini ya. Uji validitas menggunakan nilai R tabel dengan signifikansi 0,05. Untuk nilai R tabel dengan N100, maka didapat R tabel sebesar 0,195. Nah, jadi di sini kan N-nya kita cuma 20, karena kita cuma 20 responden. Nah, maka bisa kita lihat di tabel ini, di 5% ya. Nah, jadi kita lihat kalau 100 kan 0,195. Jadi kalau cuma 20 di 5%, nah berarti 0,4/4. Nah, jadi di sini kita masukin 0,44. Nah, jadi kita bandingkan. Untuk keterangan valid atau tidak validnya, kita bisa bandingkan. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dia tidak valid. Seperti ini. Nah, justru sebaliknya, kalau R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka hasilnya akan valid. Nah, mungkin untuk uji validitas seperti itu. Nah, baiklah. Jadi selanjutnya, setelah uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas. Langsung saja masuk lagi ke SPSS-nya. Pertama klik Analyze, kemudian pilih Scale, dan pilih Reliability Analysis. Nah, jadi untuk uji reliabilitasnya, kita hanya memilih dari U1 sampai U7. Nah, untuk totalnya tidak termasuk. Kemudian masukkan ke dalam itemnya. Pilih dulu statistik. Jangan lupa scale if item deletednya dicentang. Kemudian continue. Kemudian oke. Nah, bisa dilihat di sini nilai reliability-nya didapat dari Cronbach's Alpha. Ini 0,778. Jadi bisa kita masukkan ke sini 0,778 untuk usability kegunaan. Kemudian kita lakukan lagi untuk tahap selanjutnya. Masih sama. Ini dipilih dulu. Dan dikembalikan lagi. Kita uji kualitasnya. Nah, dan oke. Nah, sini terdapat 0,852. Ini juga 0,852. Begitu juga dengan interaksi dengan kepuasan. Sama ya, 0,883 juga untuk scale reliability. Kembalikan dulu. Oke. 0,773. Jadi untuk syaratnya biar dia menjadi reliable atau tidak reliable, kita lihat di sini. Nah, ini jadi uji reliabilitas. Uji kendaraan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan yang sudah valid. Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur,
Untuk teknik perhitungan reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat menggunakan aplikasi SPSS ya, seperti ini. Dan item dikatakan reliable jika nilai Crown Bench alpha lebih besar dari nilai kritis. Nah, jadi nilai kritis ini sudah ditetapkan dari sananya ya. Jadi nilai kritisnya itu 0,6 sudah ditetapkan. Jadi jika nilai alfanya atau hasil uji ini lebih besar dari syarat ini, maka dia reliable. Kalau dia lebih kecil, maka dia tidak reliable. Jadi untuk uji reliabilitasnya seperti itu. Oke, jadi setelah uji reliabilitasnya, kita akan melakukan uji F dan uji T. Apa itu uji T dan uji F? Jadi uji T digunakan untuk menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, sedangkan uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk perumusan hipotesis, jadi dia ada hipotesisnya ya untuk uji F dan uji T ini. Dan di sini saya menggunakan 4 hipotesis, yang mana hipotesis pertama itu terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan atau terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan, dan yang ketiga terdapat pengaruh interaksi terhadap kepuasan, dan keempat itu semuanya apa pengaruh itu terhadap kepuasan. Jadi pertama kita harus cari T table sama F tabelnya dulu. Dari mana T table atau F table ini didapatkan? Jadi T table itu didapatkan dari ini. Jadi tingkat kepercayaannya kita ambil 95% aja. Jadi dia 0,05. Nah, dan rumusnya di sini untuk T table tadi. Nah, jadi 0,05 tadi dibagi 2 kan jadi 0,025. Kemudian N kurang K kurang 1. Jadi N itu apa? N itu jumlah respondennya. Kan tadi jumlah respondennya 20. Berarti 20 dikurang K. K itu apa? K itu jumlah ininya. Kan ini ada 3. Nanti ada 3. Nah, kepuasan ini tidak dihitung karena yang 3 ini kita bandingkan apa pengaruhnya ada terhadap variabel kepuasan. Jadi kita hitung cuma 3. Nah, jadi di sini 20 jumlah responden dikurang K dari 3 dikurang 1. Nah, maka hasilnya seperti ini. 0,25. Berarti tadi 20 dikurang 3 dikurang 1 berarti 16. Nah, untuk kita lihat hasil ini dari mana? Nah, jadi hasilnya itu dari sini. Kita buka tabel T tabel. Bentar. Nah, tadi T tabelnya kan 0,025. Berarti dia di sini 0,5 di 16. 16 berarti sini di sini. Ya. Jadi hasilnya 2,120. Sama sini 2,220. Untuk F tabelnya juga gitu, dia ada rumusnya. Jadi F K tadi kan 3, kemudian N kan 20 dikurang 3. Jadi 20 kurang 3 17. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 3 per 17. Nah, untuk itu kita lihat F tabelnya. F tabelnya di sini tadi berapa? 3. Kita hitung dari atas 3, berarti 3-nya dari sini 3. Nah, terus 17-nya di sini. Itu udah 3. Nah, berarti ini ya 3 20.
terus masuk ke 320. Nah, bagaimana melakukan pengujian hipotesis pertama? Nah, kita buka lagi SPSS-nya. Untuk melakukan uji T dan uji F itu klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear. Nah, yang dipilih di sini cuman totalnya, total kualitas kegunaan, kualitas, interaksi. Kita pilih pilih ini, kemudian masuk ke independen. Nah, karena kita mau apakah ada pengaruhnya terhadap kepuasan, maka kepuasan kita masukkan ke dependen. Kemudian klik OK. Jadi seperti ini. Kita lihat, bentar. Nah, untuk pengujian hipotesis pertama, satu, kan diketahui nilai sig itu signifikan untuk pengaruh kegunaan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,668. Jadi 0,668 ini untuk sig ini signifikan artinya. Jadi kegunaan 0,668. Jadi 0,668 itu lebih besar dari 0,05 yang dan kemudian nilai T hitungnya itu lebih kecil dari nilai T-table. T-tablenya kan 2,120. Kemudian ini lebih kecil karena minus 0,438. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 itu ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kegunaan terhadap kepuasan. Dan juga untuk pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh kualitas terhadap kepuasan adalah sebesar 0,511. Ini karena 0,1 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya, T hitung ini ya, ini. Jadi T hitung itu 0, untuk kualitas 0,673. Nah, itu lebih kecil juga dari T-table tadi 2,120, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 juga ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasannya. Kemudian H3 seperti itu juga. Nah, H3 0,025-nya lebih kecil. Nah, kalau untuk H3 ini 0,0 ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya lebih besar dari T-table tadi. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa H3-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh interaksi terhadap kepuasan. Kemudian untuk pengujian hipotesis keempat, ini kita lihat berdasarkan output pada tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA itu yang ini ya. Tabel ANOVA diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan adalah sebesar 0,01. Ini 0,01 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai F hitungnya 5. F hitung ini ya, F hitung itu 5,192, lebih besar dari F table yang hasil ini tadi 3,20. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh kegunaan, kualitas, dan interaksi secara simultan terhadap kepuasan. Dan terakhir yaitu adalah koefisien determinasi. Jadi berdasarkan output pada tabel model summary, diketahui nilai R square-nya sebesar 0,493. Nah, ini 0,493. Jadi hal ini mengandung berarti bahwa pengaruh variabel kegunaan, kualitas, dan interaksi terhadap variabel kepuasan adalah sebesar 49,3%. Jadi
Hanya itu untuk pertemuan 10 praktikum rekayasa web. Jika apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.